Ini adalah iPhone budget terbaik yang pernah dibuat oleh Apple. Penasaran dengan ulasan singkatnya? Mari kita mulai pembahasannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jessica. Kali ini kita akan mereview iPhone XR yang katanya sih iPhone budget terbaik yang pernah diciptakan Apple. Karena dengan harga yang terbilang cukup murah di kelasnya, iPhone ini jauh dari kata murahan. Dengan frame yang terbuat dari aluminium 7000 series, membuat iPhone ini tampak kokoh dan mewah. Ditambah, lapisan kaca di belakang bodi membuat iPhone XR ini tambah ganteng lah pokoknya. Kemudian, layar iPhone ini sudah menggunakan LCD tercanggih di industri ponsel saat ini. Dengan teknologi Liquid Retina display yang mampu menghasilkan warna seindah aslinya dari satu tepi ke tepi lainnya, ukuran layarnya 6,1 inch, bentang layar 1792 x 828 dengan kerapatan 326 pixel per inch. Di atas kertas, mungkin teman-teman akan sedikit kecewa dengan ponsel small ini kok dapatnya cuma gitu aja ya. Namun jika teman-teman melihat langsung, maka spesifikasi di atas kertas tadi akan menjadi nggak berarti ketika teman-teman melihatnya langsung. Ini berkat teknologi Liquid Retina display-nya Apple yang mampu menghasilkan kualitas layar yang super jernih. Beneran deh, ini kayak nggak ada bedanya dengan layar AMOLED iPhone X. iPhone XR ini sudah support wireless charging, bahkan untuk pengisian dayanya pun diklaim lebih cepat dari iPhone X. Tapi sayangnya teman-teman harus membeli wireless chargingnya secara terpisah karena nggak ada dalam paket penjualan. Apple pelit, sampai kapan sih kamu pelit gini? Aku tuh nggak bisa diginin terus, Pel. Oke, lupakan yang tadi. Kita lanjut ke bagian keamanan ponsel. iPhone XR ini dilengkapi dengan Face ID seperti iPhone X. Keamanan akan menjadi sederhana ketika teman-teman mulai terbiasa dengan Face ID ini. Karena membuka lock screen ataupun aplikasi, teman-teman hanya perlu membuka dengan muka. Bayangkan saja jika kita masih mengandalkan Touch ID. Ketika tangan teman-teman basah, pasti hal ini menjadi kendala buat teman-teman dalam mengakses ponsel yang terkunci. Itulah alasan Apple mengembangkan teknologi Face ID ini ketimbang Touch ID. Lalu kita beralih ke sisi performa. iPhone XR ini dibekali dengan prosesor A12 Bionic. Inilah chipset yang paling cerdas dan handal yang dimiliki Apple saat ini. Karena chipset ini pengaruhnya banyak, misalnya untuk pengalaman augmented reality, deep effect, serta kecepatan dan kelancaran dalam segala aktivitas teman-teman dalam menggunakan iPhone XR ini tentunya. Lanjut ke bagian kamera. Kamera belakang iPhone ini memiliki sensor 12 megapiksel single camera wide. Tapi, walaupun kameranya hanya satu, teman-teman masih bisa foto dengan efek bokeh. Karena iPhone XR ini memiliki fitur portrait mode. Walaupun hanya ke objek manusia, tapi yang penting masih bisa foto bokeh buat keren-kerenan di Instagram kan? Tak lupa kamera iPhone XR ini dilengkapi Smart HDR yang lebih canggih dari seri sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan chipset A12 Bionic yang membuat detail gambar menjadi lebih baik dari seri sebelumnya. Kemudian, untuk perekaman videonya sudah bisa sampai 4K 60 frame per second dilengkapi dengan Optical Image Stabilization, membuat perekaman menjadi stabil walaupun dengan resolusi tinggi. Dengan hasil yang menurut Jessica bagus banget. Di kondisi low light pun hasilnya sangat memuaskan. Intinya lebih baik dari hasil perekaman video iPhone X lah. Serius deh, karena lensa yang digunakan iPhone XR ini sama seperti yang digunakan oleh iPhone XS. Jadi wajar hasil kamera dan video iPhone XR ini masih lebih baik dari iPhone X. Sementara untuk kamera depan, iPhone ini dibekali lensa kamera 7 megapiksel dengan aperture 2.2 dilengkapi dengan fitur portrait mode, Smart HDR, Retina Flash Live Photo, sampai perekaman Full HD 60 frame per second dengan Auto Image Stabilization yang membuat perekaman video menjadi lebih stabil. Jangan lupa, iPhone XR ini ada versi dual SIM Nano atau Nano dan eSIM yang akan berguna buat teman-teman yang mempunyai dua nomor. Apalagi sekarang udah ada WhatsApp bisnis, jadi bisa pakai dua WhatsApp di satu iPhone dengan dua nomor yang berbeda. Keren kan? Cocok nih buat selingkuh. Di bagian bawah, port untuk pengecasan masih menggunakan lightning connector, lalu di sebelahnya ada lubang stereo speaker dan mikrofon. Memang, penempatan speaker di bawah ini akan mengganggu, apalagi jika teman-teman lagi main game. Tapi tenang, speaker iPhone ini ada dua, yang satu lagi di bagian atas layar.
Jadi nggak usah khawatir untuk urusan suara yang dikeluarkan akan terhambat. Sementara kapasitas baterai iPhone X ini lumayan besar, yakni 2942 mAh, yang katanya bisa bertahan 25 jam kalau dipakai teleponan. Cocok nih buat yang LDR-an. 15 jam pemakaian internet dan diklaim lebih hemat 1,5 jam dari iPhone 8 Plus. iPhone X ini sudah support fast charging yang bisa ngecas dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 30 menit. Namun sayangnya dalam paket penjualannya, Apple hanya memberi kepala charger yang berukuran 1 ampere saja. Jadi, jika teman-teman ingin menikmati fast chargingnya iPhone XR, maka teman-teman harus merogoh kocek lagi untuk membeli charger third party atau pakai kepala charge yang support fast charging. Apple mah gitu Oh iya, Jessica lupa membahas RAM. Tapi apakah RAM itu penting untuk iOS? Walaupun tergolong tak begitu penting, tapi Jessica kasih tahu nih ya. RAM iPhone XR yang harganya lebih dari 10 juta hanya dikasih jatah RAM 3GB doang. Lalu, opsi memori yang ada adalah 64, 128, dan 256GB aja ya. Kalau buat Jessica sih, yang 128GB udah cukup untuk kebutuhan sosmed, sesekali edit video, dan foto-foto tentunya. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin membeli sebuah iPhone yang layarnya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, mengingat ukuran layarnya ada di tengah-tengah antara iPhone XS dan XS Max, kemudian dibekali prosesor yang terbaru, tentunya hal ini akan memberikan teman-teman pengalaman menggunakan iPhone XR serasa memakai iPhone XS atau XS Max. Lalu, baterai yang tergolong besar dan irit banget, jujur, baterai iPhone XR ini bisa bertahan seharian dengan pemakaian sering membuka layar dan menggunakan koneksi internet. Nah, kalau kebutuhan teman-teman sesuai dengan apa yang dibilangin Jessica, maka iPhone ini bisa dijadikan alternatif pilihan selain iPhone X, XS, atau XS Max. Selain harga yang tergolong murah di kelasnya, iPhone XR ini bukan berarti iPhone murahan. Karena dari sisi desain dan performa, iPhone XR ini sangat jauh dari kata murahan. Jadi, kembali lagi pada pilihan teman-teman. Intinya, bijak dan sesuaikan kebutuhan dalam memilih sesuatu. Hitunglah berapa besar keuntungan yang dihasilkan ketika memiliki iPhone ini. Karena uang yang kita keluarkan harus sesuai dengan yang kita dapatkan di masa yang akan datang. Oke, sekian video kali ini. Jessica undur diri dulu ya. Dadah!